ada semua seperti itu, ya tidak akan berjalan kehidupan ini. Maka harus ada Uthmannya, harus ada Abu Bakarnya, harus ada Umarnya. Disinilah kita bersinergi untuk malam ini. Teman-teman yang pengusaha, silahkan jadi pengusaha. Anda yang pedagang, jadi pedagang. Anda yang dosen, jadi dosen. Yang ditentukan oleh Quran, tidak semua jadi ustadz. Allah menginginkan Anda soleh. Itu saja. Pengusaha-pengusaha yang soleh. Pedagang-pedagang yang soleh. Dosen-dosen yang soleh. Dan masuk surga juga. Sahabat Nabi itu kebanyakannya, Masya Allah, itu pengusaha. Ustadznya paling Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal. Kalau semua jadi ustadz, siapa mustaminya? Ada perempuan-perempuan ketika lewat Nabi Yusuf, mereka sedang pegang pisau dengan buah. Tiba-tiba lewat Nabi Yusuf. Masya Allah. Qulna hasya lillah. Hasya lillah. Kemudian maqata'na aydiyahunna. Tiba-tiba mereka berkata, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar jadi diri manusia. Saking takjubnya dengan itu, tiba-tiba sampai tergores itu. Ya. Nabi Yusuf tampan Nabi Rasul dan tidak sombong. Masya Allah gitu kan, tampan tidak sombong. Anda kalau tampan jangan dulu bangga, tidak setampan Nabi Yusuf. Anda keluar dari sini, ibu-ibu nggak kepleset lihat Anda, ya. Nabi Yusuf dilihat oleh orang-orang langsung tergores itu. Dan kalaupun ada orang takjub, jangan dulu sombong beliau Nabi, Anda bukan. Tapi disebut malak, satu malaikat. Tapi ini tidak. Malaikah jamak bentuknya. Barangkali yang terlihat saat ini, alhamdulillah. Tapi malaikat mungkin kata beliau tadi, bisa lebih banyak. Ya, dan dengan izin Allah, dijadikan gaib tidak terlihat. Kalau terlihat bisa repot kita itu. Ya. Baik, dan yang terakhir, belum selesai hadisnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Disanjung-sanjung orang ini sampai selesai dia dalam pelajarannya. Disanjung itu. Kata Allah, Masya Allah, ada hamba-hamba yang lain beraktivitas. Orang ini mau belajar, mendekat, menguatkan imannya. Maka berbahagialah Anda. Orang-orang seperti ini, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari Abu Darda. Lihat kalimatnya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menguatkan dirinya, bertekad menempuh jalan untuk belajar, walaupun cuma sedikit dari urusan agamanya, dia kemudian tinggalkan waktunya, tenaganya dalam urusan dunianya untuk belajar. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan balas di akhirat nanti dengan meringankan langkahnya ke surga. Anda yang saat ini orang banyak berdesakan dengan aktivitasnya. Ada yang liburan, ada yang tamasya, ada yang menonton acara, ada yang menyaksikan bola, ada yang macam-macam. Demi Allah, Anda yang terpilih meringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, ada yang mengorbankan waktunya, berangkat dari tempat yang cukup jauh untuk hadir di sini. Demi Allah, kami tidak bisa memberikan apapun. Hanya berharap kepada Allah, bermohon, semoga janji Allah di lisan Nabi-Nya itu diberikan pada kita semua. Kita insya Allah yang termasuk diringankan oleh Allah langkah kita menuju surga. Teman-teman sekalian, ada hal yang penting yang saya garis bawahi. Beliau tadi mengatakan hebatnya orang Indonesia, ibu-ibu orang Indonesia lulus SD melahirkan presiden. Dan sekarang yang komlot-komlot itu ibu-ibunya. Tapi nampaknya perbandingan tidak cukup sampai di sini. Coba lihat, tidak hanya kualitas keilmuannya, siapa ibu-ibu kita di masa lalu? Sampai bila bisa melahirkan orang-orang seperti itu. Ternyata ibu-ibu dulu pun tidak hanya sekedar belajar di SD, itu ulama didekati. Dan apa yang diajarkan ulama? Nilai Quran. Ternyata diajarkan nilai-nilai Quran yang pernah dipraktekkan oleh ibu-ibu di zaman dulu yang mengambil intisari dari Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai ayat 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Perhatikan kalimatnya. Imran menikah dengan Hannah. Imran bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa seperti kita. Diberikan contoh oleh Allah supaya kita teladani. Dan Anda tidak usah kemudian menawar lagi. Ya Allah, saya bukan nabi, bukan rasul. Nggak bisa seperti itu. Kata Allah, ini saya tunjukkan. Bukan nabi, bukan rasul. Dia bisa siapkan dan terjadi itu. Apa yang dilakukan? Ayat 35-nya. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Apa yang dikatakan Ibunda Maryam ketika mengandungnya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya akan rawat bayi yang akan di kandungan saya ini. Saya akan jadikan kemudian untuk bertakwa, taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Maka kompak dengan suaminya, dipelihara dengan baik. Kemudian diajarkan kebaikan-kebaikan, mencari yang halal harta bendanya, dimakan oleh ibundanya, dirawat janinnya. Sampai ketika keluar diperlindungkan kepada Allah dari godaan setan, ayat 36-nya. Inni u'idzu bika falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Diperlindungkan kepada Allah dari berbagai keburukan. Tidak cukup dengan doa,
Tapi dibuktikan doa itu dengan cara menerjemahkannya lewat perilaku. Ayat 37-nya, dicarikan guru yang baik, didekatkan dengan Nabi Zakaria, dipilihkan tempat terbaik, dibuatkan mihrabnya. Apa yang terjadi? Ketika semua itu dilakukan oleh beliau, tiba-tiba dijawab oleh Allah di ayat ke-37-nya. Posisi paling kiri, sebelah bawah, di pojok. Fataqabbalaha. Ini rahasianya. Para ibunda yang hadir saat ini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Orang tua yang bisa menyiapkan anaknya seperti ini, dilakukan karena Allah, maka kata Allah, saya terima semua perjuangan itu. Saya akan rawat anak-anaknya sampai dia tumbuh. Saya pastikan rizkinya. Anak-anak seperti inilah yang kemudian bangkit di masa yang akan datang, menjadi orang-orang terpandang di bidangnya. Dan dalam perawatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, lihat bagaimana progres kenaikan dan grafik yang naik di keluarga Imran ini. Imran bukan nabi, bukan rasul. Ibunya perempuan salihah. Melahirkan anak Maryam. Maryam lebih soleh dibandingkan dengan ibundanya. Disebutkan namanya di Quran. Begitu Maryam punya anak, siapa anaknya? Isa. Isa nabi, rasul, lebih soleh lagi dibanding ibundanya. Ada pesan dalam Al-Quran, kalau Anda orang tua sekarang, Anda mesti menciptakan anak yang lebih baik daripada Anda. Anda belum hafal Quran, anaknya mesti hafal Quran. Cucunya jadi syarahnya, jadi penafsirnya. Ini orang tuanya belum hafal Quran, anaknya dicegah juga. Mau sampai kapan seperti itu? Ibundanya menangis di pertengahan malam, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, ya Allah. Memang bapaknya pas soleh, tapi ingin dekat denganmu, ya Allah. Misal gitu ya. Baik, memohon ya Allah jadikan anak yang soleh. Anak tempatnya mengajarkan sholat, yang nggak nyambung. Tidak disekolahkan di tempat yang mengajarkan Quran, tidak akan nyambung. Hati-hati. Karena itulah kemudian dibacalah kisah ini oleh para ulama dulu. Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah. Ketika Imam Abu Hanifah wafat, lahirnya di Gaza, tempat yang sekarang penuh dengan segala hal yang kita saksikan. Hanya untuk mengingatkan di sana dulu banyak ulama tuh. Yang kemudian sekarang kemuliaannya digempur darat, laut, udara, tapi masih bisa bertahan dalam kebaikan. Produk penghafal Quran itu nomor 1 di muka bumi. Keduanya Libya. Teman-teman sekalian, Imam Asy-Syafi'i lahir di sana. Diikuti ayat tadi oleh kedua orang tuanya. Qadar Allah ketika lahir meninggal dunia ayahnya. Ibunya berjuang dengan semangat yang tadi dipraktekkan single parent, Bu. Seorang ibunda Imam Asy-Syafi'i hidup sangat terbatas. Masya Allah, perlengkapan seadanya. Mengetahui ada sumber ilmu ada di Mekah. Digendong anaknya dari Gaza menuju Mekah. Jalan kaki itu, Pak. Digendong. Ya. Dengan berharap mendapatkan ridha Allah. Mendapatkan pengajaran dari para ulama. Dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan sunnah Nabi. Digendong sampai di sana tawaf beliau. Kemudian ada halaqah ulama disimpan di situ. Sampai Asy-Syafi'i belajar. Demi Allah saya katakan. Kalau beliau jadi bintang dari para ulama sampai dengan hari ini dengan berbagai karyanya. Itu jasa ibundanya. Tapi pertanyaan saya. Seorang ibu, single parent, keadaan terbatas, tidak punya kendaraan seperti Anda sekarang, menempuh jarak dari Gaza, Palestina ke Mekah. Kalau pakai bis itu sehari 2 malam, jalan kaki masih bisa menjadikan anaknya seperti sekarang, dikenang sampai saat ini. Anda, pasangan hidup masih ada, fasilitas begitu bagusnya, kendaraan ada, motor ada, sepeda ada, mobil ada, Google banyak. Kalau sampai hari ini belum bisa mencetak seperti itu saja, ada yang salah dengan cara kehidupan Anda. Karena itu wajar kalau orang tua dulu bisa mencetak orang-orang terbaik seperti tadi yang disebutkan. Karena mereka bukan hanya lulusan SD. Ada pendekatan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran-pelajaran yang diambil kemudian diterjemahkan dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Haji Umar Said Cokroaminoto setelah berhaji itu kemudian pulang. Itu tidak sekedar mengajar di Surabaya. Ada pertemuan dulu itu. Di Krukut, di Tanah Abang. Tahun 1905. Dipelopori oleh 5 orang habaib. Ada Habib Abdurrahman dengan yang lainnya. Mereka bicara. Ini kalau kita lawan penjajah Belanda ini seperti ini, nggak akan pernah berhasil kita. Kita perlu kembangkan, mereka mesti cerdas. Maka diundang itu. Datang. Ya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga datang. 1905. Didirikan Jamiatul Khair. Ormas pertama itu tentang pendidikan. Kemudian mulai berpisah, berpencar. Siapa yang dicari gurunya? Nggak sembarangan. Ya, itu ngari guru sampai melihat dulu hadis Nabi itu. Nggak sembarangan dicari. Oh ini aja yang ngajar. Tidak. Dilihat hadis Muslim. Jilid 9 jilid halaman 109 bab yang kelima halaman bab kelima hadis nomor 19 halaman 119 posisi sebelah kiri paling atas, cetakan tahun 2002 dari Darul Hadis, harganya 450.000 tahun 2006. Saya beli 26 Juli di Kairo di Husainiyat belakang Al-Azhar itu. Nah teman-teman lihat kalimatnya, babul isnadi minad din, babul isnad,
bab yang menjelaskan bahwa belajar itu memiliki sambungan transmisi sanad pada orang berilmu sampai ke Nabi, itu termasuk yang menentukan benar tidaknya agamanya. Jadi kalau Anda belajar sholat, pelajaran Anda tidak tersambung dengan benar ke Nabi, sholat Anda pun bisa salah. Maka dicarilah ulama yang memiliki pakar keislaman sampai tersambung sanadnya ke Nabi. Ditunjuklah kemudian Syekh Ahmad Surkati. Ahmad Surkati itu Masya Allah, selain dekat dengan Allah, Ahmad Surkati itu orang Sudan. Ya. Sur itu ahli, kati itu kitab, ahli kitab yang sering baca buku. Sedang sekolah di Ummul Qura, dipanggil kemudian ke Nusantara. Anda tahu dulu nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan seperti sekarang. Bagaimana berangkat tuh dari Tanah Abang, Krukut sampai dengan ke Ummul Qura itu? Untuk menemukan seorang guru. Masa ulama dulu aja mendapatkan guru itu sampai jalan, luar biasa itu. Menempuh jarak yang luar biasa. Anda mobilnya ada, kendaraan ada, motornya ada, ustadznya datang sendiri, snacknya ada, masjidnya enak, keadaannya lengkap, live lagi. Belum tertarik juga untuk belajar. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Teman-teman datanglah kemudian tahun 1911, mulai mengajar di situ. Yang kumpul bukan itu saja. Ternyata para pengusahanya datang, diprakarsai oleh, tolong diluruskan. Ya, ada Kiai Haji Saman Hudi, yang dari Solo itu kemudian datang ke sana, mendirikan Syarikat Dagang Islam. Itu muncul dulu, ketemu tuh. Pergerakannya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau berpusat di Surabaya. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang, kemudian pulang ke Kauman di Yogyakarta. Semua kembali dan bersinergi jadi satu. Bikin kemudian Muhammadiyah. Ya, yang 18 November 1912 itu. Di pendidikan pusatnya, dari Jamiatul Khair asalnya. Berkembang. Kemudian digerakkan di Solo. Itu banyak pengusaha dulu. Bukan cuma mebel, banyak dulu gitu kan. Dan jadi itu. Tapi semua itu untuk support keislaman supaya bisa merdeka negara ini dengan dasar tauhid. Ada semuanya. Jadi pengusahanya datang. Tidak cukup ya membangun sesuatu itu termasuk menegakkan Islam dengan para ustadz saja. Tidak cukup ya. Ustadz Soleh, Masya Allah. Ya luar biasa. Mau bangun masjid, kubahnya belum ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Breng, kubah dari langit. Turun, nggak bisa. Ya, tukang cor nanti bangkrut, tukang semen nggak ada kalau begitu. Nggak ada hikmah kehidupan. Makanya, ya yang tadi disebutkan ulama-ulama tadi, itu mungkin hanya segelintir saja. Kalau ada semua seperti itu ya, tidak akan berjalan kehidupan ini. Maka harus ada Uthmannya, harus ada Abu Bakarnya, harus ada Umarnya. Disinilah kita bersinergi untuk malam ini. Teman-teman yang pengusaha, silahkan jadi pengusaha. Anda yang pedagang, jadi pedagang. Anda yang dosen, jadi dosen. Yang ditentukan oleh Quran, tidak semua jadi ustadz. Allah menginginkan Anda soleh. Itu saja. Pengusaha-pengusaha yang soleh. Pedagang-pedagang yang soleh. Dosen-dosen yang soleh. Dan masuk surga juga. Sahabat Nabi itu kebanyakannya, Masya Allah itu pengusaha. Ustadznya paling Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal. Kalau semua jadi ustadz, siapa mustaminya? Itu poin-poin yang penting kita hadirkan malam ini. Jadi para ibu silakan pulang. Lihat lagi anak-anaknya. Perbaiki dengan baik. Para ayah silakan kembali, diskusikan dengan orang tuanya. Besok kesempatan apa yang bisa kita perbaiki? Kalau besok diberikan kesempatan belum lebih baik juga dari sebelumnya, Anda butuh berapa hari lagi untuk menata diri? Ya, teman-teman sekalian, banyak kebaikan kita dapatkan sekarang. Itu yang dalil yang bisa saya sampaikan. Mengenai Roro Jongrang, saya tidak punya dalilnya. Ya. Dan tidak usah dibuktikan itu yang tadi itu. Cukup kita ketahui saja. Ya. Baik, Roro Jongrang tidak ada pakaiannya, Buddha tidak ada semikian. Itu nggak usah dibuktikan, nggak perlu pakai dalil. Cukup jadi pengetahuan yang menandakan bahwa kita bisa lebih baik daripada yang lainnya. Baik. Jelas sampai sini? Baik.